Halo, perkenalkan, saya Uswadian Marifa dengan NPM 2011060171 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A semester 5. Video ini merupakan video pembelajaran guna untuk memenuhi UAS mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau saya akan membahas mengenai mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi ini merupakan perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk yang lebih kompleks. Ada 4 mekanisme evolusi, yaitu seleksi alam, penyimpangan genetik, aliran gen, serta mutasi gen. Yang pertama, ada seleksi alam. Masa seleksi alam menurut Darwin dan Wallace menyatakan bahwa organisme di bumi yang beraneka ragam merupakan hasil seleksi alam. Kondisi alam yang dinamis merupakan faktor utama adanya seleksi alam. Individu yang mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan alam akan dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu bertahan akan terseleksi, yaitu mengalami kepunahan atau kematian. Nah, contohnya seleksi alam ini terjadi pada populasi seleksi alam ngengat atau Biston betularia di Inggris. Yang kedua, ada penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik ini merupakan suatu perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil akibat kejadian acak. Idealnya, suatu populasi harus berukuran besar agar penyimpangan genetik tidak mempengaruhi kumpulan gennya. Penyimpangan genetik secara umum disebabkan oleh bencana besar, misalnya letusan gunung berapi dan tsunami, yang dapat mereduksi jumlah organisme secara drastis dan pembentukan koloni baru oleh sejumlah kecil individu. Penyimpangan genetik dikenal juga sebagai efek pendiri. Nah, teman-teman, dalam penyimpangan genetik itu dikenal juga istilah efek leher botol dan efek pendiri. Efek leher botol ini penyebabnya adalah peristiwa kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan lainnya yang mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan, mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas dapat hilang. Sedangkan efek pendiri merupakan terjadi apabila di dalam suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tertentu. Yang ketiga, ada aliran gen. Aliran gen ini adalah pertukaran dari variasi genetik antar populasi ketika faktor geografi dan habitat bukan merupakan hambatan. Aliran gen dapat menyatukan populasi yang berdekatan menjadi populasi tunggal yang memiliki struktur genetik yang sama. Aliran gen mengurangi perbedaan antara populasi yang telah terakumulasi akibat seleksi alam atau penyimpangan gen. Aliran gen dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi alel suatu populasi, di mana
Jika frekuensi alel suatu populasi berubah, maka telah terjadi proses yang disebut mikroevolusi. Yang keempat, ada mutasi gen. Mutasi gen ini merupakan peristiwa yang dapat tidak menyebabkan perubahan pembentukan asam amino sehingga tidak menimbulkan efek yang berarti. Namun, jika mutasi gen menyebabkan perubahan pembentukan asam amino, maka fungsi gen tersebut juga berubah. Perubahan fungsi ini dapat diamati melalui kelainan-kelainan yang terjadi pada individu yang mengalami mutasi. Teman-teman pasti bertanya kan, bagaimana sih peristiwa mutasi itu dapat menyebabkan terjadinya evolusi? Nah, jadi setiap sel makhluk hidup itu dapat mengalami mutasi setiap saat. Tapi, tidak semua mutasi dapat diwariskan pada keturunannya. Mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh tidak akan diwariskan. Setelah individu yang mengalami mutasi meninggalkan, maka mutasi yang terjadi juga akan menghilang bersamanya. Sementara itu, mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin akan diwariskan pada keturunannya. Adanya bahan-bahan mutagen dalam gonad dapat menyebabkan terjadinya mutasi pada sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Dengan demikian, gen yang bermutasi akan selalu ada dalam setiap sel keturunan. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.